konteks ya. Jadi kalau APBN yang zaman dulu SBY itu sebenarnya itu pelanggaran yang dilakukan oleh SBY. Jadi ini catatan khusus buat Mas Denny, SBY enggak suci-suci amat gitu. Apa lagi nih? Jadi itu kan diputus 2005, disuruh ubah untuk pemilu untuk APBNP menuju 2026. SBY dicuekin oleh putusan itu, 2006 dicuekin oleh SBY. Lalu dibatalkan lagi oleh MK, satu kali lagi, dicuekin lagi. Sampai Jimli itu harus mengirimkan surat khusus. Jadi saya ingat betul suratnya itu ada dengan mengatakan tolong Bapak Presiden ini putusan konstitusional, hormatilah. Karena ini harus dijalankan bla bla dan sebagainya, dan akhirnya 2008 itu 20,01% pertama kali itu yang dilakukan oleh SBY. Jadi 2 tahun SBY melanggar putusan MK kira-kira gitu. Jadi tidak suci amat lah, sesama jenderal barangkali memang mau melawan kekuasaan kehakiman. Itu satu. Yang kedua, tadi cerita soal analisis komposisi hakim itu sebenarnya sudah pernah saya tuliskan satu kali dalam seingat saya Kompas, dan satu kali itu saya ceritakan di Tempo sekali, betul, Kompas sekali, Tempo sekali, dan satu kali saya ceritakan secara detail di YouTube saya. Saya bilang membaca putusan MK itu tidak lagi bisa melihat itu putusan hukum murni. Ya, karena kebanyakan MK itu mencoba cari titik tengah. Jadi kan kalau studi hakim, Mas Iwan banyak melakukan studi-studi soal membaca putusan hakim gitu. Studi hakim itu, pembacaan hakim itu kan ada 2 teori paling besarnya. Satu, teori yang membagi antara konsep judicial activism dengan judicial restraint. Jadi membaca putusan hakim itu dilihat saja antara dia aktif, ya, atau dia lebih restrain, menahan diri. Itu laku dari tahun 60-an, 70-an sudah mulai banyak tuh analisis membaca putusan hakim secara restrain atau restrain atau aktivism. Nah, yang kedua yang ditawarkan oleh Romo Henry, tulisannya kemarin ketika dia mengatakan, Henry Koch, ketika dia menulis soal judicial heroes. Jadi dia melihat ada konsep heroisme sebenarnya dalam putusan-putusan hakim juga, putusan yang mau menyelamatkan. Makanya ada seakan-akan melompat, mencoba menyelamatkan yang gitu-gitulah. Walaupun heroisme itu dia lekatkan lebih banyak ke hakim-hakim MK awal, as-sabiqunal awwalun lah kira-kira begitu, sahabat yang pertama gitu ya, generasi pertama kayak Jimli maupun Mahfud. Nah, saya kemudian menyebutkan jangan-jangan MK tidak bisa dibaca secara judicial activism dan heroism itu tadi. Jangan-jangan dia dibaca adalah mix antara keduanya, atau mungkin bisa melahirkan konsep ketiga, yaitu membacanya dia mencari titik tengah. Pragmatism, mencari titik tengah akhirnya. Jadi itu sebabnya saya menggeser, jangan-jangan dia nggak bisa dibaca lagi secara putusan hukum. Kalau putusan hukum kan 2 itu tadi, heroism dan judicial activism restraint. MK itu dibaca dia mencari selalu tengah, dan ini terjadi paling tidak pembacaan saya terhadap putusan MK mulai dari tahun 2017. Sering sekali. Di putusan 2017 itu saya tulis di Kompas. Itu paling aneh. Kalau mau Anda teman-teman masih mau ingat ya, atau mau baca ya, putusan MK itu soal KPK bisa diangket. Jadi KPK diangket itu, jadi bahasanya begini, dia mengatakan bahwa KPK itu adalah bagian dari kekuasaan bagian dari kekuasaan eksekutif. Kan dia bangun argumentasinya bahwa yang bisa diangket itu adalah eksekutif. Maka kemudian dia masukkan untuk eksekutif, karena KPK eksekutif, dia bisa diangket. Nah, tapi titik tengahnya akhirnya mengatakan begini, silahkan angket KPK kecuali khusus untuk proses peradilannya. Itu ada di putusan itu tuh. Dan itu satu kalimat kecil di ujung.
Jadi kentara sekali, saya udah bilang ini pasti tambahan nih, tiba-tiba ditambahkan di ujung. Karena kesepakatan itu nggak tercipta. Nah itu berulang kali. Dan jangankan kita yang di luar menganalisis, hakim-hakim MK pun menganalisis itu. Khususnya kalau kita baca putusannya Wahidudin Adams paling sering tuh. Di beberapa putusan Wahidudin Adams cerita begitu. Teman-teman bisa lihat waktu putusan 83A, 83B. Masalah umur. Kan dikatakan umur usia hakim MK itu adalah 70. Ya kan, awalnya 55. Tapi ternyata ada satu hakim yang belum berusia 55 kan? Pada saat itu. Diselamatkanlah pakai pasal 80, saya lupa 87B atau 83B. 87B kalau tidak salah. Keluarlah satu ketuan yang mengatakan bahwa khusus hakim yang belum berusia 55, dia dikenakan 15 tahun mengabdi. Nah itu yang diuji oleh orang-orang tertentu gitu. Itu diuji pasal itu karena memang beberapa orang mengatakan orang-orang tertentu ini tugasnya adalah mengenyahkan saldi gitu. Ya kan, pasal itu diuji, putusan MK di situ terlepas menarik atau tidak, walaupun menolak permohonan ya. Tapi di situ dituliskan oleh Wahidudin Adams, dia mengatakan ini udah kayak bukan hukum, udah kayak pasar aja. Tarik menarik kepentingan untuk menentukan ini kita mau putus dengan cara apa gitu. Nah putusan 90 Anda tahu semua kan. Bagaimana putusan cipta kerja. Putusan cipta kerja itu apa ya? Bukan cipta kerja, apa namanya? Apa namanya ini? Ada beberapa putusan MK deh. Kalau cipta kerja itu kan swing ya, dari awalnya 45 menjadi 54 gitu. Nah sebenarnya banyak sekali putusan MK yang akhirnya diambil titik tengah. Saya menduganya, saya tidak berani untuk meyakinkan kan, mengatakan bahwa ini pasti begitu ceritanya. Kalau kita yakinkan pasti begitu ceritanya, nanti siap-siap dilaporkan lagi di Nindrayana kan sama Hakim MK. Hampir tersangka dulu ini, dulu dilaporkan oleh Hakim MK waktu itu. Siap? Oh ya, ada orang lah. Tapi hampir waktu itu tipis-tipis lah. Tahulah kita ceritanya. Tapi intinya saya membacanya bahwa ini seakan-akan dikotomis itu tadi. Jadi kalau antara kutub menolak dengan menerima. Kalau kutub menerima kelihatan menang, kutub menolak ini akan mencoba menarik ke tengah. Sebaliknya, kalau kutub menolak yang menang, nah kutub sebaliknya itu akan mencoba menariknya ke tengah. Itu banyak putusan MK. Makanya coba baca baik-baik. Kalau sudah ada putusan MK mengatakan begini, bla 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 bla. Namun demikian, itu sudah ada bahasa begitu, Mas Iwan pasti hafal betul tuh kalau sudah ada. Namun demikian, atau meskipun demikian, ya kan? Walaupun putusan ini memaksudkan begini, tetapi, itu biasanya sudah langsung tiba-tiba belok kanan, ya kan? Oh enggak, jangan bilang ibu-ibu, marah nanti Mbak Oki. Yang belok tanpa rating itu. Karena yang belok tanpa rating bukan cuma ibu-ibu. Prabowo juga kadang-kadang itu. Prabowo juga. Bukan cuma ibu-ibu. Nah ini yang kemudian saya mau lihat ketika membaca putusan MK. Jadi unit analisis itulah yang saya pakai ketika membaca putusan MK soal MBG ini. Ada dua hal yang paling menarik menurut saya di MBG. Satu, tentu saja putusannya menyelesaikan perdebatan kita dengan mengatakan bahwa MBG bukan masuk bagian dari dana atau program yang harusnya dibiayai oleh dana pendidikan, harus dikeluarkan. Cuman saya baca tulisan Anggito Abimanyu kemarin, dia agak berbeda dengan itu. Dia mengatakan memberi makan peserta didik itu juga masuk anggaran pendidikan. Nah, dia mengatakan dia mengutip konsep internasional bla bla dan lain sebagainya. Nah itu silahkanlah yang ahli-ahli pendidikan untuk mendebatnya ya. Saya tidak punya kapasitas untuk mendebat apakah ini fungsi pendidikan, biarlah orang-orang yang paham apa fungsi pendidikan, makna pendidikan, instrumen pendidikan yang memperdebatkan itu. Nah tapi apapun itu MK kan mengeluarkan tuh. Cuma memang yang menarik kenapa harus diunda ke 2028. Nah disitulah saya bilang jangan-jangan anyirnya di situ, bau anyirnya di situ, bau busuknya di situ. Karena kalau 2026 saya terima logikanya.
Saya terima. Kenapa terima? Ya karena memang sudah sampai Agustus kan. Berarti tahun anggaran tinggal 5 bulan. Ya tentu repot kalau dibatalkan APBN 2026 karena pasti ada aturan peralihan. Bagaimana dengan anggaran yang sudah terlanjur terjadi dari bulan Januari sampai Agustus. Secara logika keuangan negara saya terima logika itu. Oke, 2026 gak ada masalah. Yang masalah 2027. Kalau 2028 udah nggak boleh. Kalau MK bilang 2028 udah nggak boleh. Paling lambat. 2028 udah nggak boleh. 2027 itu kalau Anda baca putusan MK, MK itu menjadi bukan saja penafsir, tapi juga pemberi nasihat. Coba bayangkan, bacalah putusan MK, baca baik-baik ya. Dia bilang begini, khusus untuk tahun 2027, karena pembahasan anggarannya sudah dimulai dari bulan Januari, dari awal tahun 2026, maka bolehlah dia dipakai di tahun 2027. Ya kan? Cuman di belakangnya itu di paragraf terakhirnya dia bilang begini. Alangkah baiknya kalau pemerintah dan DPR mau menaati itu semenjak 2027. Coba bayangin. Coba cek, ya kan? Coba paragraf di paragraf yang sama di bagian-bagian akhir. Jadi dia kan harusnya dia bisa memberikan perintah imperatif. Kok bisa tiba-tiba menjadi jadi kayak ustadz. Baik, ada baiknya Anda menaati, insya Allah Anda masuk surga. Enggak ceto sebagai sebuah lembaga peradilan gitu. Iya kan? Nah, kenapa 2027 tidak bisa diterima logikanya? Karena belum ketok palu. Nota pengantar APBN bahkan belum dibacakan. Memang secara penyusunan keuangan sudah dimulai. Karena bulan Januari, saya ingat Januari atau Februari kan sudah mulai RKAT. Ya kan? Itu pasti kita udah tahu semua itu. Pembahasan asumsi makro, lalu kemudian perdebatan di Kementerian Keuangan mulai ketemu dengan komisi-komisi itu mungkin di bulan Juni, Juli memang sudah terjadi, pasti. Ya kan? Nota pengantar itu untuk bulan Agustus. Tapi kan masih akhir pembahasan itu 31 Oktober. Jadi menjadi aneh, masih ada ketok APBN untuk 2027 di 31 Oktober 2026. Kenapa MK bilang, enggak apa-apa melanggar aja lah. Dan MK mengubah menjadi sebaiknya ditaati gitu. Kan enggak, harusnya dia perintahkan aja. Sudah 2027 lakukan. Ada lagi logika kedua, kenapa tidak mungkin, kenapa mustahil menggunakan logika MK hanya karena sudah disusun? Logika APBNP. Jangankan untuk APBN yang belum dibahas dan belum disetujui. Bahkan yang sudah dibahas, disetujui, sudah jadi undang-undang, masih bisa dikotak-atik. APBNP sepanjang mulai start dari Oktober sampai nota pengantar APBN. Masih panjang waktunya untuk bisa diutak-atik. Kenapa MK memilih menyerah? Lalu bilang 2027 aja. Ini yang kemudian kita duga, saya tanya kemudian ke teman-teman Celios. Mas, kalau hitungan ekonomi BEP-nya SPPG itu berapa? 1,5 tahun sampai 2 tahun. Oh cocok, berarti memang harus BEP dulu. Iya. Cocok, berarti memang dia harus upayakan BEP dulu. Logikanya jangan-jangan ya, lagi-lagi jangan-jangan nih, jangan-jangan pemerintah khawatir dia berakhir gugatan dari masyarakat, masuk gugatan dari pemilik SPPG karena cerubutian. Kan gitu tuh. Bayangkan kalau puluhan ribu SPPG yang gugat secara bersamaan sudah ngelontorin duit, enggak BEP kan. Nah kayak gitu-gitu tuh, itu yang membuat saya bilang, oh hitungan ini jadinya bukan putusan hukum nih. Ini hitungan ekonomi, ini hitungan politik nih. Padahal ya harusnya negara harus ya mau tidak mau karena sudah membuat program asal-asalan, dia harus bersedia untuk melakukan rehabilitasi. Dia kan dia harus bersedia untuk melakukan rehabilitasi dan rekompensasi kalau misalnya ada kerugian. Tapi yang gitu-gitulah itu satu. Nah yang kedua yang sangat saya khawatirkan dari putusan MK itu karena tiba-tiba ada satu paragraf yang mengatakan begini, saya baca aja lah supaya saya nggak salah ya. Saya khawatir selalu
dibilangin, nah gini nih. Meskipun MK telah kalau naik begini nih kelihatan kita udah plus nih. Di 3.17.4, paragraf 3.17.4. Jadi, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa program pembagian makanan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah yang dihasilkan dalam pemilihan umum 2024. Ini kan aneh. Anehnya banyak. Satu anehnya adalah kan tidak diuji soal konstitusionalitas MBG. Kan nggak ada pengujian soal konstitusionalitas MBG. MBG itu kan bukan pengujian konstitusional. Yang diuji konstitusionalitasnya adalah anggaran. Mau dimasukin MBG atau tidak. Kenapa MK berfatwa soal konstitusionalitasnya dalam putusan ini? Itu kan aneh. Lo nggak diuji kok. Iya kan? Kalau Anda baca, kalau Anda baca pengertian ultra petita, ultra petitanya siapa misalnya? Andi Hamzah deh. Andi Hamzah kan bilang begini, ultra petita itu adalah memutuskan yang tidak memutuskan yang dimohonkan dan memutuskan yang tidak dimohonkan. Itu dua-duanya ultra petita kalau kata Andi Hamzah. Nah, ini kan ultra petita banget nih. Lawung nggak dimohonkan kok. Jangankan kalau saya bilang bukan ultra petita, ini jelas haram dong, nggak dimohonkan. Nggak ada orang menguji soal MBG itu konstitusional atau tidak. Tapi kok tiba-tiba MK berfatwa ini konstitusional. Nah, yang kedua alasannya lebih aneh lagi. Dia bilang konstitusional hanya karena sudah menjadi program prioritas presiden sejak kampanye pemilu 2024. Loh, kalau gitu saya pidato, kalau saya jadi kandidat capres, saya pidato aneh-aneh aja. Saya mau terbang ke bulan nih. 2034 kita harus bisa kerjasama sama SpaceX, kita bla bla bla. Loh, masa menjadi konstitusional karena sudah masuk saya rancangkan dalam program prioritas saya? Kan nggak bisa begitu. Ini logikanya menjadi menarik. Dia menjadi konstitusional hanya karena ada isi kepalanya presiden sebagai konstitusional untuk keinginan presiden dalam pidato dan kampanye dan program prioritas pemerintah, tapi dia bisa menjadi tidak konstitusional MBG-nya karena DPR mengatakan tidak boleh. Jadi DPR nggak ada fungsinya kan? Konstitusionalitas itu seakan-akan diserahkan hanya menjadi domainnya presiden. Nah, saya tidak ingin berpanjang karena ada Mbak Aki, ada Mbak Oki dan Mas Zen tentu saja. Saya cuma mau bilang bahwa saya hakul yakin. Ya, kalau peringkat keyakinan itu ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Saya hakul yakin deh. The highest level of keyakinan gitu. Saya hakul yakin kalau putusan ini tidak diambil secara hukum. Ini bukan hukum nih. Ini bahasa politik. Ini sedang mencari titik kesetimbangan. Apakah pencarian titik kesetimbangan itu adalah bagian dari konsep hukum atau tidak? Wallahu alam. Orang bisa berpendapat berbeda. Tapi dugaan saya adalah bisa jadi nih lahir dari logika tekanan, intervensi, keinginan cari damai, atau kemudian keinginan untuk bertemu di titik tengah. Saya kira di situ. Sebenarnya kemana MBG itu sudah kami tuangkan dalam riset di film O3, di film Dirty Vote O3. Jadi temuan kami memang terafiliasi ke yayasan, partai, dan yayasan orang-orang tertentu yang terafiliasi ke kelompok-kelompok pemenangan pemilu. Jadi itu riset teman-teman kami bareng. Kalau sama Bima, sama teman-teman beberapa media independen yang investigatornya, kami riset bareng waktu itu dan jadilah film O3. Cuma sayangnya panjang sekali film itu, 4 jam dan penontonnya sekarang masih 1,9, 1,8 gitu. Tapi asumsi yang dibangun di film itu kan sebenarnya sederhana.
Kita mau bilang bahwa karena Prabowo tidak menang dengan dia merasa insecure, maka kemudian dia memilih memperkuat O3. Dia perkuat ototnya itu adalah tentara dan polisi, dia perkuat. Lalu kemudian dia butuh otak untuk menguatkan itu. Nah, ini kesalahan terbesar Prabowo, yaitu dia buang birokrasi daerahnya. Ini kan daerah ini mengeluh semua nih sekarang. Iya kan, mulai dari pemangkasan anggaran. Ini kalau Anda lihat di DM Instagram saya aja, itu PNS yang sudah mau melawan, membakar-bakar itu banyak banget tuh. Mas, pimpinlah mas, kita ikut gitu, itu udah banyak banget tuh. Balangnya siap. Iya, begitu semua tuh. Jadi udah mulai mau dari, nggak tahu kebetulan paling baca dari Madura memang. Ya itu masa Madura, Sulawesi, iya itu saya lihat tuh ini betul-betul ini mau membakar. Saya sudah mau forward, Hasrul Halili aja pak. Saya bilang begitu, biar didamaikan secara bahasa Madura gitu. Nah itu kesalahan dasarnya, dia memilih memperkuatnya melalui partai dan organ politik. Nah otaknya dia perkuat, tapi karena otak dan ototnya butuh ongkos, nah MBG adalah cara dia untuk mengakumulasi ongkos. Itu sebabnya MBG itu terafiliasi kedua pihak ini aja, paling banyak. Itu riset kami, jadi banyak tuh yang mulai ngomong bahwa iya analisis O3 terbukti. Nanti kami akan potong-potong film itu lalu kemudian kami akan share ulang. Nah yang kedua, kita mau mengharap ke siapa? Ini kesalahan terbesar media Askar nih. Dia masih mengharap selain pada Allah, itu dosa besar itu. Mana ini Ustadz dari UGM? Gak ada, nggak batal ini. Harap itu kita menaruh harap hanya pada Allah. Ar-Raja itu memang harus kepada Allah itu. Ya sebenarnya banyak peluang lain kalau saya ya. Satu, walaupun peluangnya sempit-sempit. Satu adalah ini masih ada permohonan kan, teman-teman kan masih ada permohonan. Walaupun pintu masuknya agak berbeda karena dari fiskal daerah ya. Nah itu masih ada pintu masuk. Walaupun menurut saya udah makin sempit karena MBG udah disampaikan sebagai konstitusional. Nah yang kedua saya kira masih mungkin dengan pasca MBG dia mau kemana kan? Kan kalau MBG hilang dari anggaran 20%, dia mau kemanakan nih? Kan pilihannya ada dua. Pilihannya adalah dia taruh di pos lain selain pendidikan. Jangan-jangan dinas sosial, jangan-jangan sosial tuh atau apa, walaupun sosial kan rasanya nggak mungkin, nggak sampai segitu kan biasanya tuh. Nah, atau yang kedua dia buang keluar dari APBN. Saya malah cenderung melihat kemungkinan kedua tuh. Dia buang keluar dari APBN. Ya kan? Misalnya ya di Danantara kan. Gitu. Mirip cara berpikir Uri tadi, dia bikin aja satu Pengen makan bergizi gratis. dia bikin satu entitas yang akan mengerjakan MBG sebagai anak perusahaan dari Danantara. Kan gitu tuh. Dan masuk tuh logikanya. Kalau dia bikin anak perusahaan di bawah Danantara, nanti di itu aja dia bubarkan MBG karena MBG memang banyak masalah daripada di MBG ini kan ada blok-blok, ada silo-silo bertarung tuh. Ya kan, memperebutkan ya bubarin aja. SPPG-nya tetap jalan karena bisa terafiliasi ke yayasan. Pada saat yang sama dia bikin anak perusahaan di bawah Danantara, pembiayaannya langsung dari dari APBN, bukan non APBN. Nah, yang gitu-gitu tuh, nah yang begini artinya perang kita harus kita lebarkan nih. Ada kemungkinan kan perang begini karena permainan siasat. Itu sebabnya saya kira apapun memang harus dikerjakan. Saya berkecenderungan untuk berafiliasi dengan teman-teman di daerah. Karena salah satu yang paling banyak menderita itu adalah teman-teman di daerah memang. Ini udah habis-habisan. Dana pendidikan dipangkas, banyak sekali yang dipangkas gitu. Banyak dana kerjaan-kerjaan di daerah termasuk kesehatan juga kena pangkas. Yang berikutnya begini. Saya melihat Prabowo ini sering main bukan di paradigma. Dia sering main di kegiatan. Itu sebabnya kita nggak bisa tarik mana undang-undangnya.
Kan mostly dia main di kegiatan tuh. Bukan di paradigma. Orang kan harusnya mainnya sebagai seorang presiden, mainnya di paradigma. Paradigma dituangkan dalam bentuk program dituangkan dalam bentuk kegiatan gitu. Dia langsung tarik ke kegiatan. Ya kan, jadi omongnya itu adalah omong yang teknis. Soal MBG, soal URI. Nah, karena sok-sokan ngomong teknis, dia nggak paham detailnya. Sehingga URI itu termasuk harus bukan universitas kan. Nggak tahu dia hikayatnya. Nanti diceritain sama Mas Denny. Jadi URI itu adalah universitas tapi bukan universitas. Ya kan, universitas bukan universitas. Wallahu alam lah. Iya, sudah tapi belum. Banyak sekali istilah-istilah. Nah, saya kira itu menjadi problem besarnya karena mungkin yang harus ditarik naik ini adalah, saya selalu mengatakan bahwa menarik naik ini adalah gelombang tuntutan masyarakat untuk tetap berisik. Ya. Karena menggeser demokrasi kembali ke publik itu menjadi penting sekali. Saya tadi pagi nonton pidatonya Zohran. Bagus banget. Ketika dia di pemerintah. Jadi Dewan Kotanya itu memutuskan untuk menaikkan gajinya Zohran 18%. Tapi dia menolak. Dia mengatakan apa? Saya menolak. Itu karena ketika saya kunjungi semua rumah-rumah panti jompo orang miskin semua di kota New York, nggak ada satupun yang mengatakan problemnya adalah gaji wali kota kecil. Jadi saya harus menjawab persoalan. Nggak ada satupun yang mengatakan gaji itu kecil. Nah, saya kira ini menarik nih. Kalau Assalamualaikum. Saya kira menarik kalau kemudian digeser atau upaya untuk saya nggak tahu, mungkin resurvei ulang soal kepentingan MBG itu. Bisa nggak sih kalau kita melakukan semacam rekalibrasi atau survei ulang soal apa sih kebutuhan masyarakat soal MBG dan lain sebagainya. Saya cuma punya riset yang tahun 2026 awal itu. Yang entah siapa, saya lupa siapa yang ngerjain. Tapi menurut saya itu menarik. Mengatakan bahwa mereka menerima dapat MBG, tapi mereka percaya bahwa MBG itu adalah proses korupsi. Ya, siapa punya data itu? Saya lupa datanya siapa. Itu riset awal 2026. Nah, mungkin ada baiknya untuk teman-teman riset untuk menaikkan kembali itu. Benar nggak sih kebutuhan kita adalah makan bergizi gratis? Kalau mass media kan udah bilang jangan dikasih pertanyaan pertanyaan tertutup. Harusnya lebih terbuka gitu. Dalam artian bukan soal dapat MBG atau tidak dapat MBG, tapi harusnya kalau Anda dikasih uang per hari 15.000, Anda prioritas programnya mau apa? Jangan-jangan nggak ada yang milih makan gratis gitu kan, gitu-gitu tuh. Teknik-teknik riset ulang saya kira penting untuk dinaikkan untuk mendapatkan lagi what public wants atau what people's want itu. Kan supaya kita tahu sebenarnya pengen apa. Dan kalaupun pengen makan, apakah bentuknya adalah yang tadi sudah disampaikan, apakah bentuknya adalah masif, sama rata, sama rasa, atau jangan-jangan concern di daerah 3T saja. Yang gitu-gitu tuh. Maksud saya kalau kita naikin kembali, saya selalu menaruh harapan pada data-data ini. Saya kemarin ngobrol di ulang tahun majalah Basis di Kaliurang, saya bilang coba bayangkan Republik ini lebih dari 80 tahun merdeka, ya 81 tahun menjelang 81 tahun merdeka, dengan jumlah LPDP itu sudah dikeluarkan lebih dari 100.000, hampir berapa puluh ribu, saya lupa datanya, puluhan ribu akademisi, orang yang beasiswa dari LPDP, akademisi, riset, skripsi, tesis dan disertasi itu ratusan ribu. Tapi kok kita tidak punya satu hub, kita tidak punya satu platform tunggal di mana kita bisa meneliti semua data yang sudah dihasilkan para peneliti kita itu dan kita pakai mengcounter data negara. Kita nggak punya loh. Itu mengkhawatirkan bagi saya. Padahal coba bayangkan
riset-riset serius soal pangan misalnya itu udah banyak sekali. Kenapa yang terjadi adalah perdebatan tarik-tarikan leher antara Ferry Amsari dengan Amran Sulaiman gitu. Kan itu yang saya gundahnya di situ. Coba bayangkan ada berapa puluh, ada berapa ratus universitas dengan fakultas pertanian, ya kan? Soal pangan, mahasiswanya sudah berapa juta barangkali yang sudah sarjana, ada berapa skripsi, kenapa nggak pernah orang merefer ke situ? Kenapa yang akhirnya klaim, yang ada itu adalah klaim dibalas dengan logika. Kan gitu dah. Nah saya agak gundah karena menurut saya tabungan riset Republik ini udah banyak banget. Jutaan. Kita bisa buka apapun, jangan-jangan riset soal apapun, data soal apapun, dan itu kalau dijejer secara longitudinal itu bisa terbaca. Oh tahun segini perkembangannya begini, tahun begini. Kan, karena akan ada riset-riset baru kan. Itu bahaya banget lah. Kalau kita tidak punya basis riset kuat untuk menghakimi MBG ini. Makasih. Satu begini, itu namanya pendekatan yang sering disebut orang sebagai judicial pragmatism. Nah saya tidak ada masalah dengan pendekatan itu. Karena pragmatisme itu kan lahir dari teori ekonomi. Jadi yang dihitung adalah cost or benefit. Dan dihitung gitu-gitu tuh. Saya nggak ada masalah dengan pendekatan itu. Tapi problemnya adalah kenapa nggak dituliskan? Tuliskan dong. Kalau betul pertimbangannya MK adalah soal apa? Soal ini banyak yang belum dibayar, tulis supaya iya, orang tahu bahwa dia tidak sedang bicara hukum nih. Dia bicara sedang mengkompromikan. Jadi jangan ngakunya kami melakukan putusan hukum, tapi pertimbangan hukum. Kalau kan pertimbangannya gagah-gagah semua tuh. Oh berdasarkan undang-undang dasar, baru gini. Nggak perlu itu, sebutkan langsung. Ini yang saya teorinya Edward McQueen itu yang dia bilang bahwa apa yang membedakan judicial activism and restraint adalah apa? Hakim harus bisa menjelaskan apa konteksnya kenapa dia harus putus begitu dan apa kondisinya kenapa dia harus putus itu. Jadi dua tuh, kondisi sama konteks. Dijelasin dong. Saya nggak ada masalah situ. Satu. Yang kedua adalah soal KTN dengan pidana. Sebenarnya itu pendekatannya agak tidak pas juga. Begini aja lah, pidana itu kan terlalu hitam putih. Makanya nggak indah di pidana itu. Hitam putih. Kalau tata negara itu, kalau tata negara itu kan memang tata negara itu kan ada abu-abunya, ada kuning-kuningnya dikit, nah gitulah kira-kira. Makanya indah. Nggak, ini jokesnya. Tapi seriusnya adalah sebenarnya sederhana bahwa dalam konsep ketatanegaraan karena dia masuk ke dalam politis, maka penilaiannya itu bukan soal benar salah semata, tapi dia memasukkan semua unsur lain secara filosofis, termasuk soal etis atau tidak, pas atau tidak, ini gitu-gitu tuh. Nah makanya kenapa hakim MK itu parameternya adalah negarawan, enggak ada kepidanaan di situ. Tetap memang kenegarawanan dalam artian apa? Orang yang bisa menjadi hakim MK itu harus menimbang rasa. Bukan hanya sekedar persoalan sederhana, tapi dia harus menimbang rasa, menimbang etis atau tidak. Banyak hal yang harus ditimbang ya dalam konteks itu. Nah maksud saya adalah itu sebabnya pelanggaran terhadap pidana ya soal hitam putih. Tapi pelanggaran hukum tata negara itu harusnya melibatkan konsep yang memang jauh lebih luas. Iya kan? Misalnya tidak dilakukan oleh DPR, ya itu berartinya pembangkangan konstitusional. Tapi kan memang DPR juga pasti merasa kami masih punya kewenangan konstitusional juga untuk menafsirkan undang-undang dasar. Jangankan hakim MK, tukang becak di pinggir jalan juga boleh menafsirkan undang-undang dasar. Siapa bilang tidak? Masalahnya adalah siapa yang punya kekuatan hukum mengikat. Tukang becak di pinggir jalan tidak punya kekuatan hukum mengikat ketika dia bicara soal konstitusi. Tapi hakim MK itu mendapatkan mandat mengikat secara konstitusi. Makanya kenapa ya perdebatannya adalah taat, ikuti atau tidak. Nah soal pelanggaran itu saya ingat riset itu dia mengatakan 50% dilanggar itu karena sebenarnya
tidak diterbitkan undang-undang baru. Nah, sering putusan MK memang tidak perlu diterbitkan undang-undang baru. Banyak putusan MK. Lagi pula sifat putusan MK kan sebenarnya self executed. Dia berlaku dengan sendirinya, nggak perlu ditindaklanjuti juga nggak apa-apa. Nah, dalam konteks ini memang yang terjadi jangan-jangan adalah pembangkangan. Persis yang dilakukan oleh SBY 3 kali waktu itu, dan akhirnya MK ngirimin surat kan. Ingatkan, ini pembangkangan konstitusi loh, dan akhirnya ditaati oleh presiden. Nah, saya nggak tahu nih, MK sekarang berani nggak ngirim surat? Misalnya, kalau MK dicuekin, berani nggak MK sekarang kirim surat gitu untuk mengingatkan Presiden, Anda melanggar undang-undang dasar itu, kira-kira begitu.